Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mari kita bersama-sama belajar dan menyimak kajian dari beliau Habib Novel Al-Idrus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di mana Rasulullah SAW tidak mau tidak di tengah umatnya. Di mana Nabi Muhammad SAW tidak mau tidak bersama umatnya. Nah, ini kira-kira judulnya menarik atau enggak menarik? Menarik ya. Jadi Rasulullah enggak mau SAW kalau kalian, saya, kita berada di suatu tempat, di situ enggak ada Nabi. Rasulullah enggak mau. Rasulullah maunya dimanapun antum berada, Nabi Muhammad SAW ikut di situ. Ya Rasulullah ikut di situ. Ini jangan dipotong ceramahnya ya. Dipotong di sini buat orang bingung nanti. Ya, simak sampai akhir, ini baru judul. Insya Allah kita akan bahas kurang lebih 35 sampai 40 menit. Ya mudah-mudahan barokah. Enggak panjang ya. Tapi yang enggak pendek, ini durasi yang kira-kira cukup untuk makan sepekan. Makanan hati sepekan cukup direnungkan, ya, dihayati, dipraktekkan. Insya Allah kenyang itu ya. Sepekan kita kenyang, sejum'ah kita akan kenyang. Boleh saya nanya? Kira-kira kalau kita duduk, kemudian di situ Rasulullah juga ikut duduk SAW. Duduknya selamat atau enggak selamat? Duduknya berkah atau enggak berkah? Duduknya enak atau enggak enak? Lah kalau di situ ada Nabi Muhammad SAW, kira-kira Allah ridho atau enggak ridho? Allah kira-kira mengucurkan atau mengguyurkan? Guyurkan rahmat, ampunan, kasih sayang dan lain sebagainya. Kalau di situ ada Nabi Muhammad SAW. Nah menariknya, Rasulullah SAW tidak mau kita duduk di suatu tempat tanpa ada Nabi di situ SAW. Gak mau. Makanya sampai diancam. Saking sayangnya gitu ya. Kalau bahasa saya gitu, awas lo kono ya. Awas lo kon. Ini awas yang sayang gitu ya. Awas kamu itu. Di mana itu Nabi mengancam SAW umatnya yang gak mau melibatkan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam duduknya, yang tidak mau dalam duduknya ada Nabi Muhammad SAW, maka dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, ada beberapa riwayat ya, ada beberapa riwayat, di antaranya riwayat dari Abi Dawud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fih wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ini hadis biasanya kita melihatnya dari sudut yang lain. Malam ini saya mau ngajak antum semua lihat dari sudut yang berbeda. Karena ilmu itu lebih dari kamera 360, muter ya. Sabdanya Nabi Muhammad SAW itu dilihat dari sudut manapun, dibuka, dilihat lagi, dibuka, dioncai terus, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Majalasa qaumun majlisan. Tidaklah sekelompok orang duduk di suatu tempat. Sekelompok orang ini bisa jadi pribadi, satu orang atau orang banyak. Tidaklah duduk di suatu tempat, lam yadhkurullaha fih, di tempat itu mereka tidak berzikir kepada Allah. Di tempat itu mereka tidak ingat kepada Allah. Seharusnya sampai di situ cukup ya. Ingat Allah kan segala-galanya ya, segala-galanya. Seharusnya cukup. Tapi ternyata enggak cukup buat Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak cukup buat Nabi berarti enggak cukup buat Allah. Karena Allah enggak mau nabinya dipisahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa la ilaha illallah selesai. Enggak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Saya iman sama Allah. Saya sholat. Tapi sholat saya enggak mau atahiyat pakai sholawat. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus
Rasulullah SAW ini selalu diutamakan. Ya diutamakan dari seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diingat bersama dengan kita ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingat Allah harus ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh Rasulullah ditinggalkan. Makanya di hadis ini Rasul menyatakan SAW, tidaklah sekelompok orang, siapa sekelompok orang saat ini saya, antum semua, betul ya? Lah yang lagi di rumah, lagi yang lihat tayangan majelis ini di rumah sendiri atau berjamaah, atau mungkin ada yang relay di masjid. Beberapa teman saya menyiarkan langsung juga di masjid, orang kampungnya dikumpulkan, kemudian nobar, ya nonton bareng ngaji, majelis Ar-Raudhah. Di beberapa desa berlaku semacam itu. Nah kita lagi duduk ini. Alhamdulillah duduk kita tadi zikir atau enggak zikir? Zikir. Solawat atau enggak solawat? Solawat. Berarti aman. Kita enggak diancam ini. Aman. Tapi kalau sampai kata Nabi Muhammad SAW, ada sekelompok orang yang dia duduknya tidak berzikir kepada Allah, walam yusallu ala nabiyihim, dan mereka tidak bersolawat kepada Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tirah. Maka duduknya itu buat mereka akan menjadi suatu penyesalan yang luar biasa. Nah penyesalan yang luar biasa itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Insya'a fa insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Awalnya ini yang mengerikan. Jika Allah mau maka Allah akan menyiksa mereka. Dan jika Allah mau kalau enggak menyiksa ya Allah ampuni mereka. Jadi kalau bahasa bebasnya, hati-hati loh ya. Kalau kamu dudukmu nggak ada zikirnya, dudukmu nggak ada solawatnya, hati-hati loh kamu. Ya bisa jadi disiksa kamu. Ya untung-untungnya diampuni. Tapi bisa jadi kamu disiksa. Untung-untungnya diampuni. Berarti Nabi kita Muhammad SAW minta agar beliau dihadirkan saat kita duduk. Betul? Kalau nggak dihadirkan ancamannya apa? Disiksa. Kalau enggak disiksa, ya untung-untung dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai Nabi memaksa kita untuk menghadirkan Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita dipaksa, kamu kalau duduk zikir sama Allah, kamu kalau duduk solawat kepadaku, ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seseorang yang ketika dia duduk itu lupa kepada Allah, lupa pada Nabi Muhammad SAW, Allahnya marah. Allahnya marah. Rasul gak pengen umatnya kena marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umatnya disuruh menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu hadirkan aku di situ, jangan khawatir. Allah cinta kamu, Allah sayang kamu, Allah akan kasih kamu, Allah akan rahmati kamu, Allah akan. Rasul mengajarkan SAW kepada kita semua, hadirkan aku di sana. Sampai di sini jelas? Nah selama ini kita kalau duduk manggil Nabi enggak? Kita ini duduk seperti enggak punya Nabi. Maksudnya kita kalau duduk Bismillahirrahmanirrahim. Terus manggil Allahumma sholli wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad. Niat. Iya, laporan pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya lagi duduk di sini nih. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Terserah apapun. Tapi niatkan itu lagi ngontak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tiap duduk seperti itu kira-kira indah atau enggak indah? Indah. Nah indahnya kenapa? Karena, boleh lanjut? Ya, karena sesungguhnya setiap kali kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, Allah telah menyiapkan malaikat khusus di samping peristirahatan Nabi Muhammad SAW, yang malaikatnya ngelaporin, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan solawat kepada kamu. Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepada kamu. Jadi kalau kita duduk, kemudian kita baca solawat, maka nama kita langsung diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dan Rasul pun langsung menyapa kita. Artinya saat itu Rasul ada di tengah-tengah kita, tanpa jarak. Solawatku juga untuknya, salamku juga untuknya, tanpa jarak. Saya mau nanya, kalau lagi video call ada jarak enggak? Kadang ngomong tanpa jarak itu orang jadi puyeng. Maksudnya tanpa jarak gimana tuh Bib ya? Ya tanpa jarak barzakhi, ruhani. Ya enggak usah paham sekarang masih hidup, nanti aja kalau udah mati baru paham. Ya sekarang enggak usah paham, enggak jadi masalah. Kita masih hidup. Kalau udah meninggal dunia nanti ya kita akan paham. Nah sekarang pakai handphone saja untuk mendekatkan pemahaman.
Saya video call anak saya, Khadijah Nazihah yang hari ini lagi ulang tahun. Semoga panjang umur, fi taatillah, sehah wal afiyah, jadi anak yang solihah, menyenangkan orang tuanya dunia akhirah. Saya video call putri saya. Ya, video call putri saya. Ada jarak enggak? Kalau putri saya ada misalnya lagi di Mekah atau lagi di Madinah, misal seperti itu. Atau saya lagi di Mekah, saya di Madinah, putri saya di Indonesia, ada jarak enggak? Ada, jaraknya ribuan kilo jaraknya ya. Tapi dengan video call ada jarak enggak? Enggak ada, langsung tampak di depan mata. Enggak ada jarak, betul seperti itu. Antum, saya, kita dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya 1400 tahun. Itu satu waktu hidup. Ya, kita dengan beliau beda 1400 tahun. Kemudian yang kedua, pangkat. Aduh, bicara pangkat kadon ya. Kita ini umat jelata, beliau ini pimpinan semua makhluk Allah yang termulia. Beliau pimpinannya yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti jaraknya jauh atau pendek? Jauh. Tapi begitu kita bersolawat, gak ada jarak. Allahumma sholli alaihi. Mungkin jenengan paham apa yang saya pahami. Paham enggak ini? Enggak ada jarak. Nah kalau udah enggak ada jarak begitu, kira-kira ini seharusnya kita senang enggak dengan duduk bersolawat? Seharusnya senang ya. Dan pede. Kamu ngapain? Ngontak Nabi Muhammad SAW. Tapi ya jangan buat tayangan aneh-aneh. Oh sambil HP, ngapain? Saya mau kontak Nabi, kurang ajar jadinya nanti. Jadinya kurang ajar, su'ul adab ya. Niat main. Kita bisa duduk, kita bisa komunikasi ruhani. Karena yang ngomong Nabi langsung disalam. Salam kita dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Kita yakini saja. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Langsung ada jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita enggak dengar, walaupun kita enggak lihat. Itulah namanya iman. Itu namanya iman.